Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi kali ini tentang pencemaran lingkungan. Materi yang akan kita bahas tentang pencemaran lingkungan. Sebelumnya kita pelajari dulu tentang peta konsepnya terlebih dahulu. Oke, ya. Kita pelajari tentang peta konsep, yaitu aktivitas manusia yang berdampak kerusakan dan pencemaran lingkungan dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada penebangan hutan secara liar, kemudian kegiatan industri, selanjutnya ada kegiatan rumah tangga, penggunaan kendaraan bermotor, terakhir ada pertanian dan peternakan. Untuk penebangan hutan secara liar, dia dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem. Kerusakan ekosistem ini dapat mengakibatkan banjir, tanah longsor, erosi, dan kekeringan. Nah, salah satu upaya untuk mengatasinya yaitu reboisasi. Oke, aktivitas manusia selanjutnya yang dapat menjadikan kerusakan terhadap lingkungan yaitu kegiatan industri. Nah, dari kegiatan industri, kegiatan rumah tangga, penggunaan kendaraan bermotor, pertanian dan peternakan ini dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Nah, untuk pencemaran lingkungan, macam-macamnya dibagi menjadi 4. Ada pencemaran air, ada pencemaran tanah, ada pencemaran udara, dan ada pencemaran suara. Nah, untuk pencemaran air sendiri, di sini ada upaya mengatasinya dengan cara pengolahan limbah. Untuk pencemaran tanah, upaya mengatasinya dengan pengolahan kompos. Nah, pencemaran udara, cara mengatasinya yaitu lokalisasi kawasan industri yang tentunya industrinya sudah diberikan satu peraturan bahwa pembuangan limbah yang berudara dilakukan penyaringan terlebih dahulu. Seperti itu. Selanjutnya, pencemaran suara. Untuk pencemaran suara, upayanya yaitu menanam tanaman peredam suara. Oke, kita lanjut. Nih salah satu contoh dampak dari pencemaran. Kita akan bahas tentang penebangan hutan. Gini, belakangan banyak sekali terjadi eksploitasi hutan oleh manusia. Dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan pembakaran hutan untuk lahan pertanian, perkebunan, dan ladang berpindah, serta pengundulan hutan atau penebangan liar untuk diambil kayunya. Oke, penebangan hutan ini mengakibatkan punahnya organisme yang hidup di dalamnya. Suhu lingkungan meningkat, terjadinya erosi, tanah longsor, kekeringan, yaitu kekeringan ketika musim kemarau dan banjir ketika musim hujan. Untuk itulah perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan hutan yang diantaranya dengan cara sebagai berikut. Oke, ya, penanggulangannya ya. Yang pertama, memberi pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat hutan dan dampak kerusakan hutan. Kemudian yang kedua, penebangan dan penanaman kembali harus seimbang. Ketika ada hutan yang ditebang, kemudian satu hutan ditebang, setelah itu ditanami. Seperti itu. Kemudian reboisasi atau penghijauan untuk memperbaiki kerusakan hutan. Atau penanaman kembali hutan yang gundul. Oke, kita lanjut. Untuk pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan dapat mengakibatkan timbulnya endapan, koloid, dan bahan terlarut. Endapan, koloid, dan bahan terlarut berasal dari bahan-bahan buangan industri, seperti industri obat-obatan dan pupuk pertanian. Bahan-bahan tersebut dapat menghalangi cahaya matahari masuk ke perairan, sehingga proses fotosintesis tumbuhan air itu terganggu. Apabila kadarnya telah mencapai tingkat tertentu, dapat mengganggu fungsi tubuh, bahkan juga dapat mengakibatkan kematian. Ya, masih di pencemaran lingkungan, tentang pencemaran air. Baik, pencemaran air diindikasikan terdapatnya perubahan pH atau tingkat keasaman.
Oke, tingkat keasaman atau pH optimal untuk kehidupan organisme antara 6,5 sampai dengan 7,5. Limbah industri, limbah rumah tangga, dan pertanian di perairan akan mempengaruhi konsentrasi ion-ion hidrogen, sehingga pH akan berubah. Mungkin di atas 7,5 atau di bawah 6,5. Hal ini akan mengganggu kehidupan organisme akuatik. Ya, organisme-organisme yang hidupnya berada di air. Itu untuk pencemaran air. Masih di pencemaran air. Kalau tadi terjadi perubahan pH ya, sekarang terjadi perubahan warna, bau, dan rasa. Gini, air itu memiliki syarat ketika mau dimanfaatkan. Oke, syarat yang baik ketika air itu dapat dimanfaatkan, yang pertama itu tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Nah, contoh ya, kalau kamu lihat ada pencemaran air, airnya berwarna keruh atau hitam misalnya, oh berarti itu sudah terjadi pencemaran air. Airnya warnanya baik-baik aja, tapi ketika dicium baunya itu berbeda dari air biasa. Oh berarti ini juga sudah terjadi pencemaran. Nah, biasanya dengan adanya buangan limbah industri yang terlarut dalam air, maka air di perairan menjadi berwarna, berbau, dan berasa. Seringkali limbah industri yang berwarna, berbau itu mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi organisme akuatik. Selain itu, bau juga dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang yang tinggal di sekitar perairan yang tercemar. Itu untuk pencemaran air. Masih di pencemaran air, untuk pencemaran air ada yang namanya eutrofikasi. Ya, syarat air yang dapat dimanfaatkan manusia yaitu tadi Ibu sudah jelaskan, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Nah, kemudian karena adanya buangan-buangan limbah pabrik yang tidak teratur ya, itu seringkali limbah industri yang berwarna dan berbau itu mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi organisme akuatik. Selain itu, bau juga dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang yang tinggal di sekitar ya. Itu untuk tadi pencemaran air. Sekarang untuk eutrofikasi itu kemampuan matahari yang sulit untuk masuk ke dalam lingkungan air, sehingga oksigen yang masuk sehingga menghalangi tumbuhan-tumbuhan yang ada di air, sehingga organisme-organisme yang ada di air itu menjadi terganggu. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang pencemaran lingkungan berikutnya ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah itu terdiri dari apa saja sih? Ada paling besar ya, kita bicara komponen pencemaran tanah. Komponen pencemaran tanah berdasarkan data terbesar itu ada kertas. Kertas itu mencapai 41%. Kemudian ada limbah bahan makanan mencapai 21%, ada gelas mencapai 12%, logam besi 10%, plastik 5%, kayu 5%, karet dan kulit 3%, kain, serat tekstil 2%, logam aluminium 1%. Seperti itu. Selanjutnya, tadi kita sudah bicara pencemaran air, pencemaran tanah, sekarang masuk ke pencemaran udara. Iya, pencemaran udara dapat mengakibatkan rusaknya lapisan ozon. Lapisan ozon dapat rusak karena bereaksi dengan radikal bebas klor yang berasal dari senyawa CFC atau klorofluorkarbon yang banyak digunakan sebagai bahan pendingin AC, lemari es, bahan penyemprot insektisida, penyemprot parfum, penyemprot cat, dan penyemprot rambut. Nah, kemudian dari rusaknya lapisan ozon, dia akan terjadi pemanasan global. Bu, pemanasan global itu yang seperti apa sih? Panas matahari yang mencapai permukaan bumi. Kan seharusnya bisa dipantulkan lagi ke angkasa. Tapi karena bumi diselimuti sama gas-gas pencemaran, panas matahari dipantulkan kembali ke permukaan bumi nih. Dia nggak bisa terus. Dan panas matahari terperangkap di atmosfer.
Peristiwa ini mirip dengan peristiwa rumah kaca sehingga dinamakan efek rumah kaca. Hal ini berdampak pada meningkatnya suhu bumi yang dikenal dengan nama pemanasan global. Oke. Ada lagi pencemaran udara berikutnya yaitu berupa hujan asam. Jika asam sulfit dan asam sulfat turun ke bumi bersama-sama, maka akan terjadi hujan asam. Disebut hujan asam karena air hujan mempunyai pH di bawah 5,6 dan sifatnya asam. Ya, selanjutnya. Oke. Ada nih. Pengaruh polusi terhadap organ tubuh manusia yaitu terutama pencemaran udara. Ada pengaruh untuk mata, pengaruh untuk pernapasan, pengaruh untuk jantung, dan pengaruh untuk otak. Untuk mata menjadi berair, pedih, dan penglihatan menjadi kabur akibat senyawa-senyawa tersebut masuk ke dalam mata ya, seperti asap. Kemudian pernafasan, iritasi pada hidung, tenggorokan terasa seperti terbakar, dan partikel dapat melemahkan daya tahan paru-paru terhadap infeksi. Selanjutnya ada jantung. Jantung menjadi lemah akibat sel-sel darah merah terhambat dalam menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh. Ini terjadi karena banyaknya CO2 dalam sel darah. Terakhir ada otak. Gini ya, ketika otak kurang kadar oksigen, secara otomatis melemahkan fungsinya dan koordinasi motorik karena menurunnya kadar oksigen nih yang masuk ke dalam otak. Nah, itu dia. Karena pernafasannya itu kan kesumbat tadi kemasukan asap. Jadi dapat menurunkan atau dapat melemahkan koordinasi motorik pada otak. Baik, terakhir ada pencemaran suara. Sumber suara yang mengeluarkan suara di atas 80 akan mengakibatkan kesehatan manusia. Hilangnya pendengaran dimulai dari tingkat kebisingan 80-90 selama 8 jam. Pada tingkat 120 akan membuat telinga sakit dan dapat membunuh manusia pada tingkat 180 desibel. Oke, jadi standar yang harus kita dengar adalah 80 desibel ke bawah. Kalau sudah 80 desibel ke atas, apalagi dalam jangka waktu lebih dari 8 jam, kamu mendengar kebisingan suara lebih dari 80 desibel ke atas, itu akan membuat telinga kamu jadi sakit gitu. Oke, kalau sudah lebih dari 180 desibel, kemungkinan telinga kamu akan pecah dan dapat mengakibatkan kematian. Oke. Nah, Ibu punya soal tentang pencemaran suara, yaitu bagaimana cara mengatasi kebisingan suara menurut kalian. Iya. Cukup sampai di sini, kurang lebihnya Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.